Semut ini kalau dia bertemu sama kawan galak kelakar. Kamu tengok. Wah, kamu dah percaya. Kamu jingoklah semut. Kapan dia bertemburan dengan kawan pasti berkelakar. Paling tidak penesan dia. Begitu semut yang keluar dari pucuk meja tadi, dari peciana keluar, bertemburan dengan kawannya. Apa kata semut ini ngomong? Lur, aku dari Jakarta. Uji semut ini, aku dari Jakarta. Uji kawan yang ketemu dia tadi, besak kelakar, berjalan lagi Saro, kau nak ke Jakarta. Dari mana bucunya kau nak ke Jakarta? Berjalan lagi kau Saro. Uji kawan yang sikoknya ini. Sekarang anak-anaknya, bapak-bapak, ibu-ibu, percaya tak kalau semut itu dari Jakarta? Ngapa bapak ibu percaya? Karena bapak ibu tahu ceritanya. Semut itu bukan berjalan. Semut itu diperjalankan. Siapa yang nyalankannya? Wasilahnya lewat aku. Naik pesawat, terbang, balik lagi. Bayangkan bapak ibu yang nyalankannya pesawat baik. Semut bisa secepat itu bolak-balik Jakarta. Apalagi yang memperjalankan ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Al-mukarram wal muhtaramun yang sama-sama kami hormati, para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatizah, para guru-guru mulia yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami. Namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun teriring doa mudah-mudahan semua guru-guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya dipanjangkan oleh Allah, dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Nurul Falah beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran, Ketua Panitia PHBI Peringatan Hari Besar Islam Masjid Nurul Falah yang sudah merencanakan, menginisiasi hingga melaksanakan peringatan Hari Besar Islam, yaitu Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap apa yang diusahakan menjadi limpahan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur malam hari ini tanggal 23 Rajab 1442 Hijriah. Kalau dalam hitungan kalender 4 hari lagi kita memperingati tadi apa yang dibaca oleh qori kita tentang satu peristiwa yang luar biasa, yang mana peristiwa ini langsung Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan ayatnya tadi qori kita sudah bacakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saya doakan mudah-mudahan yang hadir di sini, Bapak Ibu yang mengikuti peristiwa Isra wal Mi'raj pada malam hari ini, saya doakan insyaallah mudah-mudahan kakinya bisa sampai, keningnya bisa sujud di Masjidil Aqsa di Palestina. Ala hadhihi wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kursi ni. Jawab Pak ya, aku pakai kursi ya, duduk ya. Sini. Izin Pak, saya pakai kursi. Aku ni tekak, sebenarnya tidak boleh dokter dulu ceramah, cuma tidak baca nahan Pak. Ya. Saya baru keluar rumah sakit Pak. Kurang lebih
10 hari saya sakit karena lambung, karena kecapean. Alhamdulillah kemarin sehat, tapi belum bisa beraktivitas normal. Biasanya saya sehari sanggup 8 kali, 7 kali ceramah. Sekarang ini 2 kali bela kunang-kunang gitu. Jadi sekarang mengurangi aktivitas, saya ngambil ceramah malam, tapi masih pakai kursi karena belum kuat ngomong lama-lama, lalu tegak berdiri. Doakan saya cepat sehat, mudah-mudahan bisa kembali beraktivitas. Saya doakan Bapak Ibu bisa sampai ke Masjidil Aqsa. Kalau ke Mekah, ke Madinah, aku yakin sebagian besar yang hadir ini sudah galau. Kalau umroh atau haji, kemungkinan besar sebagian besar dari kita ini sudah galau. Karena lebih menyenangkan dan kita lebih termotivasi. Kalau untuk ke Masjidil Aqsa ini tidak semua orang termotivasi, Pak. Takut lagi ada. Yang ada di otak kita ini kalau ke Palestina nak ngandon mati. Yang ada di otak kita ini kalau nak ke Masjidil Aqsa, nak mana kau? Nak ke Masjidil Aqsa. Oh, kalau kita tembak Israel kau. Jadi di otak kita ni selalu di otak kita kalau ngomong ke Palestina hantuannya adalah Israel. Padahal 3 masjid yang kata Rasul harus kalian kunjungi. Jadi ada tempat 3 berjalan yang disarankan oleh Rasul sebelum kalian menginjak ke tempat lain, ada 3. Apa itu? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ini 3 tempat yang disuruh Rasul kita kunjungi sebelum kamu kemana-mana, Pak. Saya alhamdulillah atas izin Allah 3-3-nya ini sudah galau melangkahkan kaki ke sana. Ke Mekah dan Madinah saya sudah 8 kali, sudah haji, sudah umrah. Lalu kemudian ke Palestina tahun 2019. Saya dapat barokah. Saya ini berdoa waktu itu, Bu, ya Allah, aku ini cerita Isra Mi'raj terus ya Allah. Bercerita tentang perjalanan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tunjukkan ya Allah, cak mana Masjidil Aqsa tu? Ana pengen ya Allah nak ke sana. Pengen ya Allah ke Masjidil Aqsa. Subhanallah 2019 Bapak Gubernur Babel, Bapak Erzaldi Usman beserta istri, orang tua dan keluarga besar beliau pengen berangkat ke Palestina ke Masjidil Aqsa. Ngubungi orang tua angkat saya. Orang tua angkat saya ngobrol ke saya, "Kak, macam mana caranya Pak Gubernur sama keluarga pengen berangkat ke Palestina?" Jadi itu gampang ya, kita urusi pakai travel kita. Siap, urusi. Akhirnya saya urusi, Pak. Karena ke Palestina ini agak susah, Pak, bukan cak haji atau umroh. Kalau haji dengan umroh, minggu depan nak berangkat, visanya pacak diurus sekarang. Dulu, sekarang tak pacak juga, lagi ditutup oleh Raja Arab. Biar kamu ada duit, tak acak juga berangkat main hari, Pak. Bawalah kamu duit sekebet, tak pacak, tak terima wong Indonesia, masih kena tutup. Singkat cerita, Pak, kalau pisah Palestina Aqsa ini 2 bulan sebelum berangkat sudah harus diurus pisahnya. Saya urus ke Jakarta, pisahnya alhamdulillah keluar. Pak Gub ngomong, sudah sama Ustaz Ali pula melok berangkat. Alhamdulillah. Wasilah doa diijabah Allah. 2019 sama Pak Gubernur saya berangkat ke kota Palestina, Pak, ke Masjidil Aqsa. Ternyata di Masjidil Aqsa itu ibu bapak berkahnya luar biasa. Ngapo makam para nabi-nabi Allah banyak di tanah Palestina, Pak. Jadi wajar kalau Israel itu nak ngembek Palestina itu. Itu memang tanah berkah para nabi-nabi Allah, hampir rata-rata dikuburkan di sana. Ada makam Nabi Allah Ibrahim dengan istri beliau, istri-istri beliau. Kami ke makam Nabi Allah Musa alaihissalam. Kami ke mihrabnya tempat Nabi Allah, mihrabnya tempat Nabi Allah Zakaria. Saya punya wasilah karena sama Pak Gubernur. Jadi di Masjidil Aqsa, ini gambaran Masjidil Aqsa, ya. Di sebelah Masjidil Aqsa itu ada pintu turun ke bawah, Pak, Bu. Ada pintu turun ke bawah, itu dikunci sama wong Israel itu. Ini dikunci, ada juru kuncinya yang megang. Tidak seluruh orang bisa masuk ke dalam itu. Karena kami sama Pak Gubernur pada saat itu, mana ada? Siapa ini katanya? Ditanya oleh orang sana. Kita jelaskan ini gubernur di daerah Indonesia di Sumatera Selatan. Ya, sahib nah, buka katanya, buka. Akhirnya dibukakan pintu, kami diajak ke mihrabnya Maryam, Pak. Kamu kan baru baca Quran, apa ada yang sudah ke Palestina di sini? Ada yang sudah ke Masjidil Aqsa?
Ke Masjidil Aqsa? Ada? Belum ada kalau kan? Meranjat sudah meranjat. Ya kalau kalau ada duit berangkatlah dulu Bu ke Aqsa. Kita kan baca ayatnya baik. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kamu tahu tak cerita Maryam ini? Diasingkan di dalam gua, tak kata yang pacak masuk mengunjunginya kecuali Nabi Allah Zakaria. Setiap kali Nabi Zakaria masuk, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Ini bukan hadis Pak, ayat. Bukalah, dalam Al-Qur'an. Di surah Maryam itu diceritakan. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, ketika Nabi Allah Zakaria masuk ke dalam mihrab tempat Maryam ibadah, wajada indaha rizqa. Di pucuk meja Maryam ini sudah terdapat makanan dan minuman. Apakah menurut Bapak Ibu Nabi Zakaria tidak bingung-bingung? Dari mana Ustaz tahu kalau Nabi Allah Zakaria bingung? Dari Al-Quran itu. Apa di dalam Al-Quran dikatakan? Nabi Zakaria bertanya, ya Maryamu anna laki hadza. Maryam, dari mana ini? Bingung tak berarti Pak Zakaria? Kalau dia tidak bingung, tidak ditanyanya. Kenapa Nabi Allah Zakaria tanya? Karena Nabi Zakaria memastikan tidak ada yang bisa masuk ke dalam mihrab itu kecuali beliau. Bapak Ibu, tahu tak kamu mihrab Maryam itu? Dari samping Masjidil Aqsa, Bapak Ibu turun ke bawah, berjalan ke dalam terowongan Pak. Tempat mihrab Maryam ibadah itu di ujung di bawah Masjidil Aqsa itu. Jadi cak ada gua. Kalau sekarang lah di keramik lantainya. Sudah ada lampu di dalam gua itu. Zaman Maryam dulu dak kate. Mana ada lampunya? Gua itu. Itulah tempat Maryam duduk beribadah kepada Allah. Kapan Maryam mengangkat tangan? Wajada indaha rizqa. Rezeki nampak Pak dari pucuk langit itu no. Di pucuk mejanya Maryam. Jangan kamu ukur dengan akal. Mak mana caranya Ustaz makanan pacak ada pucuk meja? Bukan ukuran kita. Sama pecah peristiwa Isra Mi'raj ini. Jangan diukur dengan akal Pak. Tak muat akal kita. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan salah seorang hambanya Muhammad bin Abdullah lailan pada satu malam. Bahkan menurut saya Matawali As-Sarawi di dalam Babul Mi'raj, Rasulullah itu bukan semalam Pak, sesaat. Sesaat. Ukurannya macam ini nah. Bapak duduk, tempat bapak duduk ini masih panas, bapak lah balik lagi. Kira-kira lama apa dengat itu Pak? Lama apa dengat? Bapak duduk nih, di sini nih. Bapak pergi. Bapak balik lagi, tempat tu masih hangat. Lama apa dengat? Lama apa dengat kira-kira? Lama Ustaz, kalau terkencing. Yo, hangatnya, banyak kencingnya nah. Saking kedengatnya Rasulullah itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj menuju Sidratul Muntaha, ke tempat yang paling tinggi di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau nak diukur dengan iman, diukur dengan akal, tak masuk Pak. Jadi wong kafir Mekah kita ngomong. Apa kata wong kafir Quraisy? Gila Muhammad. Tidak mungkin dia berjalan dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina. Berapa ribu kilo itu? Belum lagi nak naik ke pucuk, belum lagi turun ke bawah. Dari mana bucunya? Uji wong kafir Quraisy. Ngapo? Karena mereka ngukur dengan akal. Makanya ketika Rasulullah nyampe ke turun, disampaikan dengan kaum kafir Quraisy bahwa aku kata Rasul baru habis dari Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa, aku dinaikkan Allah ke langit, aku turun lagi. Wong kafir Mekah nanya, kata kafir Quraisy, kapan ya Muhammad? Semalam. Semalam kau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit ke pucuk turun lagi. Iyo. Nah, uji wong kafir Quraisy, gila kau ni Muhammad. Tak masuk akal kau ni.
Makanya begitu Abu Bakar lewat ditanya sama, "Hei Abu Bakar, ngapo kawan kau tu lagi lo? Kawan kau tu gilo." Kata Abu Bakar, "Siapa?" "Muhammad." Ada dia ngomong berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, turun lagi, cuman semalam. Kata Abu Bakar, yang ngomong itu siapa? "Muhammad kawan kau." Kalau yang ngomong itu Rasulullah, lebih dari itu biar aku percaya. Kata Abu Bakar. Kalau yang ngomong itu Muhammad bin Abdullah Rasulullah, lebih dari itu biar aku percaya. Ngapo? Karena Abu Bakar ngukurnya make iman. Wong kafir Quraisy ngukurnya make akal, tidak masuk. Mana masuk, Pak? Peristiwa Isra Mi'raj ini tidak bisa Bapak Ibu ukur dengan akal, tapi ngukurnya dengan iman. Kalau kita ngukur dengan iman, innama amruhu idza arada syai'an. Hafal kalau kamu ayat. Apa dak kata duit kamu pening? Nak minta rumah kamu pening, nak minta mobil kamu pening. Kalau sudah Allah berkehendak jadi. Tak ada ukuran dengan akal. Tidak kata ukurannya dengan akal, Mak. Tak nyampe akal kita. Makanya kalau kita berdoa dengan Allah, minta ngukurnya dengan iman. Ya Allah, berikan hamba mobil, ya Allah. Mobil Alphard full fire, ya Allah. Dari mana duitnya tak bakalan dapat? No, aman. Kita lah berdoa, kita dewek nyampai. Ana inda abdil zanni, kata Allah, fa in zana khairan fa khairan falahu wa in zana saran fa saran falahu. Aku ini mak mana prasangka kaulah. Kalau kau yakin doa kau ku ijabah, kata Allah. Tapi kalau kau tak yakin doa kau diijabah, tidak bakal diijabah oleh Allah. Maka sekali ngangkat tangan minta berdoa dengan Allah pakai iman, jangan pakai akal. Nabi Allah Maryam di dalam mihrab itu tak katik makanan dan minuman, tempatnya gelap, dia ngangkat tangan minta dengan Allah. Datang, Pak, gelebek, nyampak. Dia tak ada bunyi, Bu, masa aku tu biar lemak nyerita kenya ni. No. Siru, mana Ustaz tu ni gelebek main sini. Jadi tak masuk itu langsung ada di pucuk meja, Bu. Ya. Maryam cuma ngangkat tangan minta, datang makanan dan minuman. Kenapa? Karena Maryam mengedepankan keyakinan. Itu nah maksud Ustaz tu, Bu. Apalagi ibu cuma nak minta rumah, bapak cuma nak minta mobil, barangnya ada. Ngapa bapak tak yakin? Saya, Bu, 2012 waktu nak berangkat haji, duit tak katik, Pak, Bu. Waktu itu 2012 masih buntu anak. Dan sekarang ada, kayak berdosa ngomong kata duit sekarang ni. Dulu 2012 duit tak katik, Pak, anak. Tapi anak punya keyakinan, ya Allah, berangkatkan hamba ke tanah suci Mekah, ya Allah. Berangkatkan anak ke tanah suci Mekah, ya Allah. Subhanallah, 2012 anak dapat undangan kerajaan Saudi, Pak. 2012 anak berangkat ke Mekah menunaikan ibadah haji, 21 hari tinggal di rumah konjen RI di Jeddah di Mekah. Pada saat itu Pak Malik namanya, istri beliau Ibu Fatimah. 21 hari kami tinggal di sana menunaikan ibadah haji, percis pecah rajo, Pak. Wong jemaah haji berkamar itu wong rami-rami, kami keuangannya sebesar masjid kamu inilah. Masjid kamu ni kebesaan, Pak. Ini nih bukannya jemaahnya sepi, jemaah ni rami sebenarnya, cuman masjid ni besar, jadi jemaah pecah dikit. Iya, bangsa masjid ni dikecil-kecil separuh ini penuh ini Pak Ketua asli ini. Man karena wong ni masjid ni agak besar, jadi kejenguan cak sepi, ya. Ruangannya separuh masjid inilah, Pak. Kami wong 6 tinggal di kamar itu. Wow, wong lain nak wukuf di padang Arafah naik bis besar-besar, kami naik mobil pribadi. Nikmat nian, Pak, 21 hari saya ke Makkah. Itulah saya meneteskan air mata. Ternyata benar, Pak, Bu. Kalau kita yakin minta dengan Allah pakai keimanan, dikabul, Pak, sama Allah. 2010 minta rumah, dari mana duitnya dulu, Pak? 2012 bila anak buntu, tak usah 2010. Tapi anak waktu itu 2005 menikah dengan istri anak ngomong dengan mak, mak aku. Mak, aku numpang mai 5 tahun di rumah, Mak. Aku numpang 5 tahun dengan mak. Kata aku, padahal Pak, Bu, baru kawin dulu. Mano, Bu? Taulah deh, orang baru kawin. Gawe tak kate. Gawe anak ni ngajar ngaji dulu di kampung, Pak. Taulah deh, ngajar ngaji itu bayarannya minyak lampu. Ya benar tak, Bu, kira-kira? Kamu beras kalau diinjak uang, Pak. Taulah deh, dulu. Jangan je minyak lampu malam ni, Pak. Iya, lagi kamu bawa ke gas LPG, boleh lanjut.
Tidak main-main dia gitu ya. Kayak kamu tidak. Aman ini ceramah-ceramah kamu unjuk Pak. Tidak sudah kata urusan. Tidak. Ana tidak ngantungkan diri dengan manusia. Ana ngantungkan diri dengan Allah. Ana lagi ngajar tauhid nih malam ini. Ya. Lagi ngajar bab keyakinan dengan ibu peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj jangan pahami sama akal, tapi pahami pakai iman. Biar kita ini hidup punya keyakinan, tidak takut susah, tidak takut miskin. Kita ini kan takut susah Pak, takut miskin, takut mati, takut tidak makan. 2010 Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, ya. 2005 anak nikah, anak ngomong, "Mak, aku 5 tahun numpang di rumah Mak." Padahal Bu, dari mana bayangannya nak beli rumah tahun 2010? 5 tahun. Tapi Allah Maha Kaya, ya Ghani. Ngapa kita takut miskin, Pak? 2010 Pak, ana bisa berumah di samping rumah mak ana. Wasilanya cak mano? Itu tanah dulu tanah wong tuana. Dibeli. Awalnya disiwo sama yang beli ini. Nah, kami wong Palembang ini Pak, biar tidak kejingoan bahwa rumah terjual tadi, dijual lah dengan yang nyiwo inilah. Jadi wong tahunya tetap rumah abah kami itu. Ya, ana di pesantren waktu itu tahun 94. Ya. 96 rumah itu terjual. Mak ana nelpon, "Li, doa keber rumah dijual untuk kamu sekolah." 96 mana angkat tangan, "Ya Rob, balik ke lagi rumah itu ya Allah. Balik ke lagi tanah itu bisa ana beli ya Allah." Masya Allah Bu. Doa 96 dikabul oleh Allah 2010. 2010 itu tanah sama rumah jadi punya ana lagi Pak. Dan sekarang sudah ana bangun. Ana tinggal di samping rumah mak ana itu. 5 tahun 2005 ana ngomong 2010 bakal pindah dari rumah mak untuk pindah berumah dewek, dikabul sama Allah Pak. Padahal otak ana tak nyampe waktu itu. 2012 minta berangkat ke Mekah, menunaikan ibadah haji. Ya Allah, malu aku nih ya Allah. Aku ni dulu kan galak dipinta ceramah haji Pak, Bu. Padahal aku ni belum pergi haji. Ya kita ni kan biasa Pak, galak berpeci-peci putih macam ini kan, bukannya sudah haji. Cuman di Indonesia ni apalagi di Palembang, kalau berpeci putih ni katung habis pergi haji itulah. Itu yang jadi masalah. Makanya ada budak-budak berpeci putih terus waknya ni ringam. Oi Mat, kau ni pagi peci putih, baju putih, celana putih. Siang mak itulah pulak, malam mak itulah pulak. Ngapa Mat kau ni kilo haji apa jiwanya? Dijawab oleh Muhammad ni tadi ponaannya. Jadilah wak aku kilo haji daripada wak haji kilo katanya. Karena banyak haji kilo mainnya di Pak. Sudah balik haji bercelana pendek. Iya kan sudah balik haji gawe nak main gap, main subuh, tidak. Banyak yang haji-haji macam itu namanya haji kilo. Lemaklah kita kilo haji Pak. Iya kan? Nah, kalau kita kilo haji, cak ana kilo haji waktu itu. Berdoa nak minta berangkat ke Mekah. Alhamdulillah Pak. 2012 berangkat haji, maya rida, naftar rida, ngantri rida. Gila. Yang secara ukuran akal tak mungkin. Karena kalau nak pergi haji daftar dulu, itu pun nunggu. Sekian tahun baru pacak berangkat. Ana tak pakai daftar, tidak pakai ngantri, masukkan KTP, masukkan paspor, keluar visa, berangkat langsung. Ekspres nian Pak itu, ekspresnya 2012. 2012 di depan Ka'bah ana ngomong, "Ya Allah, balik dari haji ni ya Allah, unjuk ana mobil ya Allah. Arwana ni ya Allah berdakwah maki motor ni nemen kehujanan ya Allah lembab badan anaknya." Ya berdoa dengan Allah boleh pakai bahasa kita silakan Pak. Berdoa dengan Allah minta pakai bahasa kita Palembang boleh. Namanya berdoa tu minta tu nak resep ni nak tahu. Kita berdoa bahasa Arab kalau kita tak ngerti mending bahasa Indonesia, mending bahasa daerah. Tapi kalau kamu bisa bahasa Arab itu lebih afdol berdoa dengan bahasa Arab tapi kita ngerti. Tadi di masjid anak cawesan dulu tadi kan. Dari maghrib ke isya. Ditanya oleh jemaah. Saat berdoa tu bagusnya bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Apa bahasa Palembang? Bahasa kita ni lah. Kalau kamu bertanya Abdul lebih bagus bahasa Arab. Kalau kamu ngerti. Kalau tak ngerti mending bahasa kita. Lah bayangkan bapak kita berdoa. Minta dengan Allah. Tapi kita tak ngerti apa yang dipinta. Kira-kira maknanya kita minta dengan Allah. Tapi kita tak ngerti apa yang dipinta. Masih mending bahasa Palembang. Ya Allah. Kau yang maha melihat ya Allah. Engkau yang maha mengetahui bahwa dompetku sudah kosong ya Allah. Tolong ya Allah, isi ya Allah. Ya dah. Tapi ingat kalau pas ke Allah tak boleh pakai bahasa daerah. Kalau pas ke Allah tetap pakai engkau Bu. Itu adab namanya. Tak boleh gila hanya engkau itulah ya Allah. Kamu ganti dengan bahasa Palembang tak boleh. Atau diganti dengan bahasa daerah.
ya Allah, Ka'batullah ya Allah. Hei, Ka'bah dari mana? Tak boleh itu, ya. Tetap harus pakai bahasa Indonesia. Engkau itulah ya Allah, sebagai adabnya. Doanya mintanya boleh bahasa apa baik? Bahasa dusun, bahasa Palembang, minta dengan Allah. Balik dari Mekah ana minta mobil, Pak. Subhanallah, balik dari haji ana dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala mobil. Makanya dari situlah ana ladas, Pak, ya. Apa yang ana pinta, ana angkat tangan. Apa yang ana pinta, ana angkat tangan. Tak pernah ana hubungkan dengan akal ana. Kalau nak fikir dengan akal ana, tak baca, tak bakalan dapat. Tapi ketika Allah yang ngenjuk, gampang, Pak. Macam mana? Itu Maryam tadi. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza? Maryam, dari mana makanan dan minuman ini? Apa dijawab oleh Maryam? Wa min indillah, ini dari Allah. Ini dari Allah, makanan langsung nyampak, Pak. Sama dengan Isra Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan berjalan. Kamu perhatikan ayatnya coba. Subhanallazi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi Rasulullah itu bukan berjalan, tapi Rasulullah itu diperjalankan. Apa bedanya Ustaz berjalan dengan diperjalankan? Beda. Kalau kita berjalan, kendaan kita dewek, kekuatan kita dewek. Tapi kalau diperjalankan, tergantung siapa yang nyalan kenyo. Malam ana ceramah nunjuk contoh macam ini. Ana balik ceramah dari sini. Peci ana taruhkan di pucuk meja. Tiba-tiba dari pucuk meja ada semut masuk ke dalam peci ana ini. Begitu semut masuk, dia karena basah lembab, lemak, dia dalam ini, dia masih tetap di peci ana. Besok pagi-pagi ana disepun oleh Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Assalamualaikum Ustaz Ali. Waalaikumsalam Ustaz, besok ceramah ke Jakarta tak? Oh bisa Pak Gub. Ustaz ke bandara jam 10, kaget dijemput pesawat, sudah siap standby di sana, dibawa ke Jakarta, ceramah siang, habis ceramah makan, Ustaz balik lagi ke Palembang. Siap Pak Gub. Ana mandi, bersih-bersih, ana pakai sorban, pakai baju gamis, ana ambil lah peci yang ana pakai tadi. Yang ana pakai semalam. Peci ini ada semutnya Bu dalam ini. Kalau ana tak nyingok, ana ambil langsung ana pakai baik. Semut masih di dalam peci ana ni. Ana berangkat ke Jakarta. Sampai Jakarta ngejuk ceramah, balik lagi. Sampai di rumah, peci ini ana lepasi lagi. Ana taruh lagi di pucuk meja tempat yang semula. Semut yang tadi dalam peci ana keluar. Pas keluar dia berjalan, bertemu dengan kawannya. Semut ini kalau dia bertemu sama kawan galak kelakar. Kamu tengok. Wah, kamu dah percaya. Kamu jingoklah semut. Kapan dia bertemburan dengan kawan pasti berkelakar. Paling tidak penesan dia. Begitu semut yang keluar dari pucuk meja tadi, dari peci ana keluar, bertemburan dengan kawannya. Apa kata semut ini ngomong? Lur, aku dari Jakarta. Uji semut ini, aku dari Jakarta. Uji kawan yang ketemu dia tadi, besak kelakar, berjalan lagi saro, kau nak ke Jakarta. Dari mana bucunya kau nak ke Jakarta? Berjalan lagi kau saro. Uji kawan yang sikoknya ini. Sekarang anak nanyo, bapak-bapak, ibu-ibu, percaya tak kalau semut itu dari Jakarta? Ngapa bapak ibu percaya? Karena bapak ibu tahu ceritanya. Semut itu bukan berjalan, semut itu diperjalankan. Siapa yang nyalan kenyo? Wasilahnya lewat aku. Naik pesawat, terbang, balik lagi. Bayangkan bapak ibu yang nyalan kenyo pesawat baik, semut bisa secepat itu bolak-balik Jakarta, apalagi yang memperjalankan ini Allah Subhanahu wa taala. Kendaraan yang dipakai Rasulullah ini kendaraan yang paling muktahir, Pak. Yang paling hebat, yang paling cepat. Sampai sekarang masih ada. Kalau bapak ibu kaget meninggal masuk surga, insya Allah ketemu dengan kendaraan ini. Disebut dengan buruk. Buruk ini hewan, dia lebih kecil dikit dari keledai, Bu. Ya, warnanya putih, bersih. Itulah kendaraan yang dinaiki Rasulullah ketika malaikat Jibril menjemput Rasulullah SAW yang sedang duduk di samping Ka'bah pada saat itu. Buruk ini Pak lebih hebat dari pesawat. Dulu ke Jakarta, kapan kita berangkat pagi, besok pagi baru nyampe Pak. Benar tak? Ke Jakarta dulu. Kalau berangkat pagi, besok pagi baru nyampe. Walhamdulillah Ustaz ada tol sekarang. 9 jam tembus Jakarta. Perinciannya 4 jam
3 jam setengah lah, Palembang Lampung, naik kapal 2 jam setengah, nyebrang ke Merak Bakauni, masuk ke Jakarta. 9 jam tembus sekarang Pak. Ada tol. Ada pesawat, subhanallah. 45 menit dari Palembang sudah nyampe ke Jakarta. Itu Pekanbaru Pak. Kalau dari Jakarta ke Pekanbaru butuh waktu berapa hari kalau naik bis. Ada pesawat 2 jam nyampe ke Pontianak. Ada yang tak nyampe kemarin, nyungsep pesawatnya. Masuk sungai. Apa dia lah kabar mati kalau itu sudah selesai. Subhanallah Pak. Ternyata semut ini dia diperjalankan sama dengan Rasul. Rasul ini tadi bukan berjalan dewek Bu Pak, tapi subhanalladzi asra. Rasul ini diperjalankan. Yang jalankannya Allah. Makanya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang luar biasa. Dari mana Ustaz tahu peristiwa yang luar biasa? Isra Mi'raj ini peristiwa yang tidak bisa diukur dengan akal. Di mana buktinya? Ibu perhatikan. Kalimat pertama di dalam Al-Quran, kalau dia menggunakan kalimat subhana, kalau ibu melihat hal-hal yang takjub Bu, misalnya, ibu mengucapkan apa? Ibu melihat hal-hal yang indah, yang bagus, mengucap apa ibu? Subhanallah. Kita nyengok bintang berkedip-kedip, subhanallah. Artinya kita takjub. Makanya Allah pakai kalimat subhanallazi asra. Bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang luar biasa, yang tidak bisa diukur dengan akal. Berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu, zaman Rasul itu kendaraan yang paling mutakhir itu unta Pak. Naik unta yang gagah baik, yang hebat, yang kuat, masih muda, 40 hari baru nyampe. Dari Mekah ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 40 hari Pak baru nyampe. Kalau nak ngukur dengan akal, Rasul cuman semalam. Wajar kalau kafir Quraisy ngomong kan Rasulullah ini berbohong. Makanya waktu Rasul turun ngomong cerita sudah Mi'raj ke Sidratul Muntaha, orang kafir Quraisy tak percaya, dia tanya, "Ya Muhammad, kalau memang kau sudah ke Masjidil Aqsa, sebut ke ada berapa jendelanya? Ada berapa pintunya?" Sama cak aku lah. "Ustaz sudah ke Masjid Nurul Falah?" "Sudah aja gitu." "Kapan?" "Kemarin aku Isra Mi'raj." "Nian Abu, nian." "Apa buktinya kalau Ustaz sudah ke sana? Tunjuk aku ada berapa jendelanya." Begitu Rasulullah ditanya sama orang kafir Quraisy seperti ini, tiba-tiba Masjidil Aqsa itu Pak dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Rasul. Cak aku tadi lah kira-kira, "Ada berapa Ustaz jendela di Masjid Nurul Falah itu?" Sudah aku jawab baik, masjidnya langsung hadir. 1, 2, 3, 4, 5 itu. Subhanallah, sekian. Kaget mereka. "Berapa jumlah pintunya?" "Sekian." "Oh benar Muhammad ini. Sudah nian dia dari sana." Masya Allah. Kaget mereka. Diperjalankan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini bukan berjalan Bu. Banyak yang diperlihat Rasul. Apa baik? Kaget. Kamu buka di YouTube Ana. Ana ini ceramahnya berseri. Ini Ana membahas tentang peristiwa pengukuran Isra Mi'raj ini dengan iman, bukan dengan akal. Apa yang diperlihatkan oleh Rasul, diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini banyak. Apa-apa pemandangan yang diingok. Bukan ini Pak, bukan cerita kita naik-naik beda. Banyak itu nanti saya akan ceritakan. Saya mulai malam ini Pak. Ini ceramah Isra Mi'raj pertama saya. Semalam saya di Darul Mutakin. Tidak nak ceramah sebenarnya, nak hadir baik di Majelis Habib Mahdi. Kemudian dipinta ceramah. Nah ini yang ceramah saya ini yang pertama kali sampai akhir Maret Pak saya. Sampai akhir Maret saya mengisi Isra Mi'raj. Saya bagi babnya Pak, bagi-bagi babnya. Ada bab solat saya bahas. Betapa pentingnya solat. Ada bab keajaiban seperti malam hari yang kita bahas. Nah, saya ingin bahas kalimat ini tadi. Subhanallah. Bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang menakjubkan karena ditempuh oleh Rasulullah SAW lailam pada satu malam yang menurut saya Matawali As-Sa'rawi di dalam kitabnya cuman sesaat. Tempat duduk yang diduduki Rasulullah masih panas. Rasulullah sudah balik lagi di tempat itu. Masya Allah. Diberangkatkan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau kamu galak nengok wong ngeser masjid Palestina,
Masjidnya ada warna biru, di pucuknya ada kubah kuning tinggal di Serwong. Itu bukan Masjidil Aqsa, Pak. Jangan salah kamu, itu bukan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ada di bawahnya. Yang di pojok ini namanya Masjid Kubah Batu, Pak. Kenapa disebut Masjid Kubah Batu? Karena masjid itu, Pak, di bawah masjid itu ada batu. Batu tempat Rasulullah SAW bertijak. Di bawah batu ini ada terowongan, Pak. Itulah terowongan tempat Rasulullah sholat, memimpin sholat kepada di nabi-nabi terdahulu. Jadi sebelum Mi'raj ke Sidratil Muntaha, Rasul itu ngimami sholat dulu, Pak, di bawah itu. Nah, makanya kudoakan ya Bapak Ibu. Saya sudah galau, Pak, masuk ke bawah gua itu. Saya sholat di mana Rasulullah jadi imam. Berkah nian, Pak. Saya pegang batu di mana kaki Rasulullah bertijak. Harumnya Masya Allah, Pak. Masya Allah, Ibu. Luar biasa. Rugi kamu tak galak berangkat, Pak. Tak usah takut-takut, Ibu. Kalau nak mati, tak di Palestina, Bu. Di sini mati gitu. Janganlah wong tiap hari nak mati. Tiap hari kan. Makanya kami siap ke mobil ambulan itu. Jadi kalau nak mati, tak usah ragu-ragu. Ada mobil ambulan. Tenang, baik. Itu tiap hari yang mati. Tak di Palestina, tak di mana. Mau nak mati dulu lah. Berangkatlah, Ibu, kalau ada duit. Berkah nian, Pak. Turun saya di tempat ini. Diomong ke kayaknya. Ini tempat Muhammad Rasulullah SAW mengimami sholat. Turun saya, Bu, sholat di sana. Sholat sunat 2 rakaat. Kami naik ke pojok, ditunjukkan batu. Jadi di bawah kubah itu, Bu, kan ada kubah, kubah emas itu. Di bawah itu batu. Jadi waktu itu Rasulullah SAW ini nijakkan kakinya ke sini habis ngimami sholat, naik ke pucuk batu ini. Rasul, Ibu kan kalau dapat cerita, ada batu terbang katanya nak melok Rasulullah Mi'raj. Ada batu yang terangkat. Tak kata itu, Pak, Bu, mudi ke? Tidak terbang-terbang, tidak batu itu. Cak biasa tu lah. Tapi batu ini tuh tempat Rasulullah bertijak naik ke pucuk. Makanya berkah batu ini. Tempat Rasulullah nijakkan kaki sebelum Mi'raj ke pucuk. Harumnya bukan main batu itu, Bu. Di bawah inilah. Makanya wong Palestina selalu mereka berkata bahwasanya Palestina ini tempat yang paling dekat ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Palestina ini tempat yang paling dekat dengan akhirat. Wajar, Pak. Kenapa saya bilang wajar? Rasul berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke pucuk. Berarti Palestina tempat yang paling dekat dengan akhirat. Tinggal Mi'raj bae naik ke pucuk. Subhanallah. Naiklah sampai ke langit pertama, 2, 3 sampai ke 7. Ini juga panjang ceritanya, nanti saya ceritakan. Nah, 50 menit ada nih ceramah, hampir sejam ini. Naik ke pucuk, semua ke ke langit ke-7. Di situ ada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sampai di langit ke-7, Rasulullah SAW dikatakan oleh Jibril, "Istamir ya Muhammad." Naiklah engkau ya Muhammad. Aku nunggu sini, aku tidak kuat. Naiklah Rasulullah SAW ke pucuk, Pak, ke Sidratul Muntaha. Dewean. Jibril tak ada melok, Pak. Begitu naik ke atas tidak lama, Rasulullah SAW turun lagi. Itulah mendapatkan perintah solat 50 waktu sehari semalam. 50 waktu sehari semalam. Turun Rasulullah di langit ke-7. Ditanya Nabi Allah Ibrahim, "Ya Muhammad, apa yang diwajibkan oleh pada engkau dan umatmu?" Kata Rasul, "Aku dengan umat aku disuruh sembahyang 50 waktu sehari semalam." Turun Rasulullah ke langit ke-6, ada Nabi Musa alaihissalam. Begitu di langit ke-6, Musa negor, "Ya Muhammad, apa yang keparduan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada engkau dan umatmu?" Kata Rasul, "Umat aku disuruh solat 50 waktu sehari semalam." Geleng Nabi Musa. Ngeleng Nabi Musa. Tak bakalan sanggup ya Muhammad. Umatmu nak solat 50 waktu ya Muhammad. Tidak sanggup. Tak sanggup. Baliklah kau minta keringanan kepada Allah. Mak mana kelanjutan ceritanya? Kita lanjut besok di YouTube Ustaz. Besok saya ceramah di bandara. Di arah bandara, di Masjid Muhajirin. Saya akan lanjutkan tema ini. Bersambung, Bu. Lama cerita Isra Mi'raj. Ana dulu kalau sehat dulu 2 jam sekali ceramah Isra Mi'raj ini. Sekarang tak kuat lagi karena lambung ni memang bahaya, sakit lambung ni. Ceramah sejam baik sudah narik belikat itu sudah sakit. Doakan anak sehat. Besok anak sambung kajiannya cerita tentang peristiwa
naiknya Rasul ke Sidratul Muntaha, mendapat perintah solat dari 50 pacak sampai 5 waktu itu. Mak mana ceritanya Ustaz? Kita akan sambung setelah iklan berikut ini. InsyaAllah mudah-mudahan besok ketemu lagi sama saya. Lemak bu sekarang ni dakwah lewat media gampang. Ibu walaupun tidak ketemu anak, ibu follow Instagram saya Kemas Muhammad Ali. Ibu bisa mengikuti tausiah-tausiah saya. Klik di YouTube Kemas Muhammad Ali. Buka di YouTube. Itu seluruh ceramah-ceramah saya diupload oleh kawan-kawan tim media. Ini laskar-laskar yang ikut ini Pak, Bu. Ini kawan-kawan kita ada tim medianya, mereka rekam, nanti dinaikkan ke YouTube, dinaikkan di Instagram saya, ibu bisa lihat. Nanti saya akan lanjutkan. Insyaallah mudah-mudahan 40-50 menit kurang lebih tausiah saya di Masjid Nurul Falah ini mengambil inti bahwa Isra Mi'raj tidak bisa dipahami dengan akal, tapi Isra Mi'raj harus dipahami dengan keimanan. Insyaallah mudah-mudahan manfaat. Ada salah saya minta maaf, kepada Allah minta ampun. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yas'a' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqa mubaraka ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum